Oh iya, baik. Jadi saya tertarik ini Prof, terkait dengan tasbih sebagai medium, atau mungkin biasa kita kenal dengan istilah hilkoh ya Prof ya. Iya, Prof, mungkin para sahabat podcast Blam Corner ini juga penasaran, medium untuk mengijazahkan sebuah amalan itu boleh diceritakan bagaimana prosesnya, Prof? Saya tertarik sekali nih, Prof. Iya, jadi begini ya. Seseorang yang bisa mengijazahkan kepada orang lain adalah orang yang sudah memang ditunjuk oleh gurunya untuk dapat mengijazahkan. Jadi tidak bisanya saya. Iya, Prof. Saya jazahkan kepada Rahma. Iya, Prof. Rahma lebih tubun. Tidak bisa, karena saya belum diberikan hak untuk memberi ijazah. Oh iya, baik-baik. Itu namanya silsilah. Jadi setiap orang yang berhak memberi ijazah, dia sudah memiliki silsilah. Silsilah tarekat namanya, ya, atau sanad. Iya, Prof. Makanya tarekat yang muktabarah itu, yang diakui adalah Prof, yang punya sanad. Sanad sampai ke Rasulullah. Tiba-tiba bilang, saya mimpi tadi malam, saya didatangi Rasulullah dan ini ajarannya, lalu kemudian kita mengamalkan, lalu kita ajarkan kepada orang lain. Nah, itu yang begini-begini ini akan kacau ini kalau setiap orang bermimpi diberikan tarekat oleh Rasulullah ya, atau siapa gitu. Saya bermimpi, dia harus punya sanad langsung kepada, bukan langsung secara tasalsul, secara berurutan pada Rasulullah. Misalnya tarekat dalam, saya hanya bicara dalam tarekat Muhammadiyah karena yang saya tahu ya, lain. Iya, Prof, betul-betul. Saya nggak tahu ya lain ya. Iya. Misalnya kalau tarekatul Muhammadiyah, misalnya dia punya sanad itu mulai dari Rasulullah, kemudian turun kepada Ahmad Al-Hidri alaihissalam, Nabi Hidir, ya kan. Kemudian turun kepada Abdul Aziz Ad-Dabbaq, kemudian turun kepada Abdul Wahab At-Tazi, kemudian turun kepada Ahmad bin Idris, turun kepada Ahmad ibnu Ali As-Sanusi, Muhammad ibnu Ali As-Sanusi, turun kepada anaknya Muhammad Al-Mahdi, turun kepada Ahmad Syarif, turun kepada Muhammad Idris, ini Raja Libya, Muhammad Idris ya, turun kepada Ahmad Malik, kemudian sekarang masih hidup itu Syekh Nafi Al-Arabi, masih hidup. Itu Sada, para Said, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As-Sanusi. Syekh Nafi Al-Arabi itu nanti tahun depan akan datang. Itu dari sisi silsilahnya As-Sanusi, dari Sanusi. Dari sebelah ada lagi namanya Idrisi, cucunya Idris. Idris ini memberikan ijazah kepada Muhammad bin Ali Sanusi, kemudian Sanusi mengajarkan salah seorang kepada anaknya Ahmad bin Idris namanya Abdul Ali menurunkan kepada anaknya namanya Muhammad Syarif, kepada anaknya namanya Muhammad Hasan, kepada anaknya sekarang namanya Profesor Dr. Abdul Wahab At-Tazi, sekarang masih hidup. Itu cucu daripada Ahmad bin Idris. Lalu kemudian turun kepada Muhammad Fuad bin Kamaluddin, dia ini hadim daripada tarikatus Muhammadiyah Idrisiyah Asia Tenggara. Itu punya silsilah, dan yang bisa memberikan ijazah yang punya silsilah tadi. Tidak bisa sekonyong-konyong minta dong ijazahnya. Iya, betul Prof. Dan itu dilakukan dalam sebuah ritual yang disebut pengijazahan, yang secara simbolik ada namanya pemberian hirkai tadi yang kamu singgung. Iya. Hirkai itu biasanya dikalungi dengan surban atau dia melalui wadah tasbih ini ya, saling berpegangan tasbih. Jadi harus ada wadah. Di mana kita secara rohani berhubungan dengan guru sampai kepada Rasulullah secara simbolik melalui hirka tadi. Jadi hirka itu penting sekali dalam komunitas toreka. Itulah. Nah, antum pernah tanya kan? Iya, Bro. Bagaimana kalau melalui apa? Media sosial. Iya, jadi sobat podcast Blam Corner, ini kan di media sosial ini ya, Prof ya. Saya sering menemukan status di mana diijazahkan amalan-amalan tertentu. Nah, makanya saya sempat bertanya, Prof, bagaimana itu, Prof?
Iya, saya juga tidak terlalu ingin memberikan judgement ya, apakah Prof. boleh atau tidak. Tetapi namanya toreka itu harus namanya menerima talqin dari guru. Oh, iya. Misalnya ini aurat ini sudah semua wirid zikir dalam tarekat Muhammadiyah. Itu diijazahkan kepada kita ini melalui talqin dan ijazah oleh guru, dan dinyatakan saya mengijazahkan ini kepada saudara saya nama ini, mudah-mudahan dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pakai wadah tadi. Oh iya. Dan untuk masuk anggota tarekat, ihwan tarekat itu kita harus melalui sebuah proses yang sangat namanya itu bukan berat, tetapi menandakan bahwa kita masuk dalam sebuah proses kehidupan baru, di mana kalau kita masuk itu ada sebuah saat di mana kita harus melakukan proses pertobatan yang namanya wazifah siang atau malam. Itu sebelum kita masuk, kita harus mandi junub dulu, mandi wajib. Iya Prof. Iya. Ya, sebagai bentuk pensucian ya. Iya, karena selama ini kita dianggap junub, maka ketika kita masuk kita dianggap kita harus mandi junub, hilangkan semua karena kita masuk dalam sebuah fase kehidupan baru. Iya betul. Maka semua yang lalu kita lalu kita bersih menghadap kepada Allah melalui jalan tarekat. Ya, jadi itu dengan tobat dan lain sebagainya, dengan salat mutlak. Ya, untuk apa? Untuk melalui sebuah fase kehidupan baru. Itu tadi harus ada hirkah. Harus ada hirkah, Prof. Baik. Harus melalui sebuah wadah, dan itu menandakan bahwa kita harus dekat dengan syekh secara spiritual dan secara jasmani sedapat mungkin. Nah kan dalam komunitas tarekat sedapat mungkin orang-orang tarekat itu, para ikhwan itu salat berjamaah dengan syekhnya sedapat mungkin. Kalau tidak bisa salat setiap saat, maka dia harus bertemu dengan syekhnya hari Jumat. Kalau tidak, maka mungkin pada haflah-haflah tertentu, pada haud dan lain sebagainya. Kalau tidak, mungkin sekali setahun. Pokoknya dia harus bertemu secara fisik dan rohani dengan syekhnya. Lalu bagaimana orang yang dapat ijazah tapi tidak pernah ketemu? Iya Prof. Iya. Secara spiritual ya, tentu ini ada kekurangan menurut saya ya. Oh iya. Ya, ada kekurangan ya. Kalau kita melihatnya tata cara pengijazahan melalui proses-proses yang dilakukan oleh komunitas tarekat. Yang saya tahu ya. Allahu a'lam lah ya. Iya, jadi Prof, ada dua lagi kata kunci. Yang pertama, tarekat itu ada proses yang harus dilalui, mungkin diakhiri dengan proses baiat ya Prof, sebagai bentuk wujud nyata bahwa kita telah mengikrarkan diri Prof, menjadi bagian dari tarekat tersebut. Kemudian berarti sekalian kita bisa mengkonfirmasi ya Prof, kalau misalnya kita dapat mimpi-mimpi tertentu, kemudian amalan-amalan tertentu di luar dari penerimaan amalan yang sudah jelas sanadnya seperti yang Prof tentukan tadi, berarti kita tidak boleh sekonyong-konyong mengajarkan ke orang lain juga ya Prof. Betul. Ini Prof, untuk pemberian ijazah Prof dari mursyidnya kepada muridnya ini, apakah ada pemberian ijazah tertentu? Setiap orang mungkin mendapatkan ijazah tertentu, Prof, atau bagaimana? Sama saja, tetapi amalan itu yang membedakan antara seorang murid dengan yang lain. Karena dalam tarekat itu ada dua sebenarnya pengamal tarekat atau salik ya. Yang pertama ada yang disebut dengan mutajarrid. Mutajarrid ini orang yang penuh waktu, full time dalam tarekat, full time dalam berzikir. Full time. Jadi misalnya tadi zikir mahsus ya. Iya, Prof. Orang yang sibuk 300.
Orang kalau waktunya agak longgar, maka 3.000. dia naik 3.000. Iya, betul. Tapi orang yang mutajarrid tadi Iya. adalah bisa 24.000. 4.000. 24.000. Coba kamu kira-kira 24.000 itu berapa jam? Iya, betul. La betul, ilaha Prof. illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lahmati wa nafasin adada ma'asillah. Kira-kira berapa jam itu? Itu mutajarrid. Tapi jangan ragu, ndak usah bimbang, ndak usah takut. Masih ada cara yang lain, temannya mutasabib. Mutasabib ini adalah orang yang sibuk, kayak kita ini orang sibuk. Iya, betul. Maka cukup 500 satu hari dalam Tarikatul Muhammadiyah ya. Muhammadiyah 500, jadi istighfarnya 100, astagfirullah. Kemudian zikir mahsusnya 300, lalu ditutup dengan salawat. Oh, iya. Salawat ummi namanya ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Itu namanya salawat ummi. Itu 100 kali 500. Tapi orang yang mutajarrid dianggap malas ya. Jangan bermalas-malasan, harus istilahnya orang gaspol ya. Iya, gaspol 24.000. Lain lagi ini. Makanya orang tarekat menurut saya itu orang yang paling sibuk. Ini bisa nggak diamalkan ini satu hari Al-Quran satu hari, bukan satu hari. Amalan itu ada harian, yaumian. Iya, Prof. Ada satu harian. Iya. Ada usbi'ian. Iya. Setiap minggu. Ada setiap selesai salat 5 waktu. Jadi itu tingkatan kita amalan zikir ya atau wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi. Nah, orang yang sudah menerima baiat karena dia dibaiat. Iya, Bro. Sebenarnya orang yang dibaiat dalam tarekat itu sama dengan berbaiat kepada Allah, berjanji kepada Allah. Innama yubai'unaka innama yubai'inullah. Sesungguhnya orang yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya dia itu berbaiat kepada Allah. Kalau saya berbaiat kepada syekh, maka sesungguhnya saya berbaiat kepada Allah. Dan itu yang paling kuat, yang paling kuat nama tarikannya dalam tarekat, karena sesungguhnya kamu berbaiat kepada Allah. Ya, itu yang ditakuti orang. Jangan-jangan saya belum masuk dan nanti saya tua baru saya masuk. Ya, nanti berumur karena saya masih takut. Saya kira nggak begitu, karena di dalam tarekat ada tahapan-tahapan. Kalau tidak mampu sekian, sekian. Namanya minimalis ya. Iya, Prof. Yang penting jangan lupa berzikir gitu. Iya. Dan zikir itu ya bisa lagi mengetik, tapi kita punya lidah berzikir, hati berzikir. Jadi tidak ada waktu yang namanya lepas untuk berzikir. Ya kan? Iya, Saya kira itu ya. Iya, baik, Prof. Baik. Prof, saya tertarik nih. Kan dari tadi kita bahas, mungkin sahabat podcast Blam Corner juga ini kok kalau tarekat dengan kata kuncinya kedisiplinan, kemudian melahirkan insan-insan yang senantiasa menyibukkan diri mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betul, ya. Akhirnya yang ada menjadi insan yang ketemu orang jadinya adem, membawa kedamaian. Iya, Seperti itu ya, Prof. Iya, ya. betul. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin lebih legowo dengan semuanya ya, Prof. Betul. Menerima takdir yang sudah ditentukan. Iya. Menyampaikan Islam dengan keselamatan ya, Prof. Betul. Nah, kalau begitu, Prof, kami izin mempertanyakan implementasi tarekat, Prof, relasinya dengan moderasi beragama Indonesia dengan keragaman kita di Indonesia, Prof. Mungkin boleh, Prof. Masya Allah, ini luar biasa ya. Iya, Prof. Pertanyaan ini dalam konteks kita di Indonesia. Ada satu contoh bagaimana seorang ahli tarekat itu menghadapi realitas hidup yang paling getir, yaitu Syekh Yusuf. Iya. Syekh Yusuf itu ditangkap oleh Belanda karena dia melawan Belanda. Waktu dia melawan berjuang di Banten ya, membantu Sultan Tirtayasa ya. Lalu karena dia berjuang lalu ditangkap oleh Belanda. Lalu dia dibuang kemana? Ceylon, Sri Lanka sekarang. Iya.
dia ditahan di sana selama beberapa tahun lah, bukan beberapa tahun, belasan tahun kalau nggak salah. Kemudian dia dibuang lagi ke Cape Town, Afrika Selatan. Karena mengapa? Karena masih berpengaruh waktu dia di Ceylon, ya, di Sri Lanka masih berpengaruh karena jemaah haji yang dari timur, ya, Asia Tengah, Asia Selatan, dan lain sebagainya, sehingga di Ceylon untuk mengisi bahan bakar mungkin atau menunggu angin arah memungkinkan bisa berlayar ke Saudi, itu masih berguru kepada Syekh Yusuf. Maka pengaruhnya masih ada, maka ini ditakuti Belanda. Maka dia dibuang lagi ke Afrika Selatan. Afrika Selatan. Syekh Yusuf dalam risalahnya yang 30-an itu, tidak satu pun kata-kata dalam risalahnya yang kita temukan caci makinya terhadap Belanda yang membuang dia ke Ceylon, yang menyiksa dia sampai ke Cape Town. Tidak ada kita lihat satu caci maki, kata-kata yang yang kebenciannya dilampiaskan kepada Belanda dan sebagainya. Tidak. Dia hanya mengatakan, alhamdulillah saya ada sekarang di Sarnadib. Sarnadib itu dulu namanya, dulu yang disebut Sarnadib itu adalah Ceylon. Saya ada di Sarnadib, tanah di mana nenek moyang kita Adam diturunkan di sini, dan alhamdulillah saya dapat mendapat berkah di sini. Dia mengatakan, saya mendapat karunia karena dapat berada di tempat di mana nenek moyang kita Adam diturunkan pertama kali di bumi. Jadi diambil positifnya. Mungkin kalau dia tidak dibuang Belanda, dia tidak berada di Sarnadib itu, di Ceylon. Itu hebatnya Syekh Yusuf, diambil aspek positif. Mengapa? Hikmahnya dia ambil. Dan itu orang Tereka begitu. Orang Tereka apapun dia syukuri. Bahwa dia melawan Belanda itu karena perbuatannya. Iya. Karena tidak boleh kezaliman itu dibiarkan. Iya, betul. Makanya Syekh Yusuf itu harus melawan. Meskipun dia harus dibuang ya ke Sri Lanka dan kemudian ke Cape Town. Dan salah satu ajarannya Syekh Yusuf adalah cinta tanah air dan cinta kepada semua makhluk. Wah. Iya, betul. Dia mengirim surat kepada Kareng Karundrung, Raja Goa. Dia mengirim surat kepada Raja Goa untuk menginformasikan keadaannya dan pernyataannya bahwa saya selalu ingat kepada tempat kelahiran saya, kepada rakyat, tetapi apa boleh buat, saya tidak bisa, ya, keadaan saya tidak memungkinkan, apalagi dia bilang sekarang ini saya sudah mengidap penyakit, ya, saya tidak tahu ini penyakit ini sudah lama. Dia bilang selalu cinta tanah air, mengirim surat. Salah satu cintanya ada kepada masyarakat itu dengan menyebarkan tarikahnya kepada masyarakat Sulsel dengan menulis risalah-risalah dan ke Banten. Tapi tanda kecintaan tanah air kepada manusia itu adalah sebuah penjelmaan dari sebuah perasaan yang sangat dalam mengenai kehalusan jiwa, kecintaan kepada Allah, kepada semua makhluk. Maka salah satu prinsip dalam tarekat dan tarekat adalah rahmat. Jadi kata tarekat itu sendiri ada di dalam namanya rahmat. Jadi orang sufi secara akronim ya. Iya. Akronim namanya ya. Tarik itu kan jalan, toknya. Ya kan? Jadi ra-nya itu rahmah. Oh, iya. Ya enggak? Iya. Ia-nya itu adalah yakin. Dan qaf-nya itu adalah kedekatan. Kedekatan. Karbu, kedekatan. Jadi orang tareka itu dia harus punya jalan menuju Allah. Dan dengan jalan ini dia akan memperoleh rahmah. Bukan saja rahmah buat dirinya, tapi adalah untuk semua makhluk. Maka siapa yang merahmati, tidak akan dirahmati kecuali orang yang merahmati. Tidak akan disayangi kecuali orang yang pintar menyayangi. Untuk semua makhluk. Itulah tarekat. Jadi kalau menurut saya, kalau Indonesia mau aman ini, iya bro, ya, dari segala macam konflik, radikalisme dan sebagainya, iya, bertarekalah.
Karena tarekat itu adalah jalan senyap menuju Allah, Iya, Prof. dan jalan senyap itu adalah harus mengedepankan rasa lapang dada, rasa cinta kepada Allah, dan karena cinta kepada Allah kita juga cinta kepada semua makhluknya, ya kan? Masya Allah, iya Prof. Iya. Iya. Baik Prof, para sahabat podcast Blam Corner, tidak terasa ini Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah pembincangannya menarik sekali. Kita sudah di penghujung acara. Mungkin sedikit Prof, kami izin Prof mungkin bisa closing statement terkait dengan pembahasan kita hari ini. Iya, jadi tarekah ini bukan hal-hal yang aneh, ya, bukan aneh, karena rukun daripada agama itu yang kita tahu, agama Islam itu ada 3, ya, rukun agama itu adalah iman, kemudian Islam itu sendiri, Iya. lalu yang ketiga ihsan. Oh iya, iman, Ya, enggak? Islam, ihsan. Jadi 3 pilar agama, iman, ya rukun iman lah. Ihsan, Islam itu ya ibadah mahda yang 5 itu. Iya. Lalu ihsan. Ihsan. Ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka pasti kamu dilihat. Ini adalah sebuah tahapan yang paling tinggi di atas iman dan Islam. Di atas syariat adalah akhlak. Karena banyak boleh jadi orang yang salatnya bagus, tetapi hubungannya dengan orang lain jelek. Hubungannya dengan makhluk-makhluk lain jelek. Maka yang paling tinggi sebenarnya puncak dari orang beriman itu, orang bersyariah adalah terjelma di dalam akhlaknya. Disitulah tarekah, di mana inti daripada tarekah adalah akhlak, ya. Inti daripada tarekah adalah akhlak, ya. Nabi mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itulah yang diisi oleh tarekah. Diisi dengan cara apa? Diisi dengan cara cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada masyaykhnya para syekh, cinta kepada para ikhwan, cinta kepada semua manusia, dan cinta kepada seluruh makhluk. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai, kata Nabi. Kamu bersama orang yang kamu cintai, kata Nabi. Iya. Maka Anas bin Malik mengatakan, saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar, saya cinta kepada Utsman. Meskipun amal saya tidak sama dengan mereka, tapi mudah-mudahan cinta saya membuat saya dekat dengan mereka, dan juga karena cintaku kepada mereka juga membuat saya cinta kepada yang lebih di atas. Karena Nabi mengatakan, Anda bersama orang yang kamu cintai, atau sesuatu kamu cintai. Jadi kalau kita cinta syekh, itu tadi masalahnya. Bagaimana saya mencintainya kalau hanya dapat ijazah? Iya, betul lewat ya, yang saya tidak tahu. Iya, saya betul, ijazahkan, betul. tapi saya tidak tahu. Dalam tarekah, profil seorang syekh harus kita tahu, mulai kapan dia lahir, kapan dia meninggal, bagaimana riwayat keluarganya, di mana riwayat pendidikan dan lain sebagainya. Dan syekh kita adalah orang-orang yang menguasai semua disiplin ilmu agama. Itu adalah para masyayikh, dan tidak ada keraguan lagi. Mengapa harus ada hizib dan lain sebagainya? Karena terlalu banyak ajaran Nabi yang harus kita amalkan, terlalu banyak. Semua hadis Nabi yang terkumpul dalam hadis-hadis yang sudah dikumpulkan oleh para muhadis, oleh para pensyarah dan sebagainya. Banyak sekali ajaran Islam ini. Bagaimana bisa mengamalkan? Iya, betul. Maka ada seorang syekh yang mensistematisir ajaran-ajaran itu. Iya. Ya, kemudian dibukukan yang namanya hizib, yang namanya wirid, dan dilazimi oleh muridnya. Inilah kalau kamu tidak bisa mengajarkan semua ajaran Nabi, minimal ini yang kamu lakukan, dan ini jelas sanadnya dari mana, sumbernya dari mana. Jadi kita itu harus jelas dalam beramal. Kita tidak boleh ragu dalam beramal. Maka kita tidak boleh ragu terhadap syekh.
kita harus punya keyakinan bahwa Syekh itu membawa kita kepada jalan kebaikan. Syekh kita ini, kalau kita mengamalkan wirid, berarti kita masuk dalam hadrah para masyayikh kita. Kemudian kalau kita sudah masuk dalam hadrat para masyayikh, maka syekh kita akan mengantarkan ke dalam hadrat Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau kita, kedekatan kita kepada Rasulullah akan mengantar kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia punya martabatnya gitu, ya. Tiba-tiba kita langsung naik. Inilah tarekah. Iya, Punya etape-etape. Dan itulah kedisiplinan dalam menjalani etape itu, dalam menjalani fase-fase itu, dalam menjalani martabat. Dan itu semua adalah kita harapkan mendapat berkah dari sana. Maka dalam setiap amalan hizib dan lain sebagainya, wirid dan zikir itu kita harus membaca Fatihah untuk semua. Kirimi Fatihah. Minimal kita kirimi Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah kepada mereka yang sudah berjasa kepada kita. Karena kalau kita masuk dalam ihwan tarekah, berarti kita termasuk orang yang mendapat karunia. Dan karunia itu harus disyukuri. So, kamu harus baca Fatihah. Ya kan? Iya, betul. Itu kan? Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Baiklah para sahabat podcast Blam Corner, ini kita sudah di penghujung acara. Kita hari ini konsepnya rencananya mau santai tapi ternyata daging semua kalau istilah anak muda sekarang, Prof, ya. Santai tapi daging semua, Prof. Tidak ada gitu tulangnya ya, kalau perlu. Gitu ya, jadi iya, susah Prof. Ya. Iya, Prof. Agak susah ya dibuat. Iya, oke lah. Yang penting substansinya bisa ditangkap ya. Iya, Prof. Alhamdulillah. Mungkin bagi sahabat podcast yang merasa tertarik dan mungkin merasa kayaknya Blam Corner ini podcastnya perlu melanjutkan edisi selanjutnya ini, Prof, tentang tarekat ini, Prof. Ya pasti banyak yang ini tertarik, Prof. Alhamdulillah. Iya. Ya. Para sahabat podcast mungkin boleh memberikan komentarnya tentu saja di media sosial yang kami tampilkan di bawah ini. Jangan lupa juga ya subscribe dan like serta share video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih lagi, Prof, atas keluangan waktunya dan banyak insight dan ilmu yang sangat banyak hari ini, Prof. Alhamdulillah, sama-sama. Semoga senantiasa sehat, Prof. Alhamdulillah. Kami Amin. senantiasa menantikan kehadiran Prof untuk perbincangan-perbincangan yang menarik lagi. Ya. Iya. Baiklah, sahabat podcast Blam Corner, selesai sudah kita untuk edisi podcast yang ke-8 dengan tema Jalan Senyap Menuju Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segala yang kita lakukan hari ini semata-mata dilakukan sebagai bentuk atau sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.